Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum online yang kedua ini, saya akan membahas dan mendemonstrasikan tentang percabangan dan perulangan. Jadi sebelum kita masuk ke DLP 7, apa sih percabangan itu? Jadi untuk percabangan itu adalah suatu struktur kondisi yang dimana biasa digunakan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan oleh program berdasarkan syarat tertentu. Itu kalau percabangan. Terus kalau perulangan apa, Kak? Kalau untuk perulangan itu adalah struktur yang digunakan untuk melakukan sebuah perulangan statement. Jadi setiap dua fungsi tersebut, percabangan dan perulangan, itu akan berjalan sesuai dengan syarat yang dibuat. Jadi langsung aja kita masuk ke DLP 7 dan jangan lupa dimulai dengan run administrator. Tunggu sampai DLP-nya terbuka seperti biasa. Untuk teman-teman yang masih ada sisaan project sebelumnya itu bisa di new aja. Terus untuk teman-teman yang jika DLP-nya terbuka itu langsung form kosong seperti ini, maka kita langsung desain aja. Nah, jadi pada demonstrasi praktikum online kedua ini, untuk percabangan saya akan membuat program sederhana tentang grade nilai atau predikat nilai. Nah, apa aja yang dibutuhin dan pakai sintak yang apa? Oke, untuk sintak kita pakai yang if atau if then else. Nah, langsung aja kita buat label 4 label. Kenapa 4 label? Karena kita akan pakai nama, nilai, predikat, keterangan. Oke, sudah 4 label. Kemudian selain label kita butuh objek edit. Untuk objek edit ini bebas proporsional lah ukurannya. Yang penting ideal dilihat dan menarik. Kita bikin 2 aja. Nanti yang 2-nya lagi untuk hasilnya itu kita pakai label. Kita bikin lagi label. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita langsung ganti captionnya. Yang pertama itu nama, yang kedua itu nilai, yang ketiga itu predikat, keempat itu adalah keterangan. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian untuk labelnya ini kita kosongin, teksnya kita kosongin, ini kita kosongin. Kemudian untuk name-nya itu kita ubah jadi kete biar gampang aja, kete. Dan yang ini name-nya kita ganti pred. Sudah. Selanjutnya kita bikin button. Untuk button ini situasional aja, mau ada proses, clear atau exit itu terserah. Jadi sini saya bikin 2 button saja, jadi proses sama exit. Langsung aja kita ubah. Ini proses, dan yang button kedua itu adalah exit. Nah, langsung aja kita edit. Kita bikin apa sih namanya, source code-nya seperti itu. Kemudian lanjut, kita pertama itu deklarasi variabel dulu. Nah, untuk variabel yang kita pakai di sini adalah
nilai, tipe datanya integer, kemudian ada cut untuk keterangan dan pre untuk predikat, kemudian ininya string. Untuk masalah variabel itu bebas, untuk teman-teman mau namain variabelnya itu apa. Yang penting ketika teman-teman membuat source code dan menjalankan program itu jelas tidak ada error, dipastikan. Langsung aja kita codingannya. Jadi nilai titik 2 sama dengan str itu int edit. Kita lihat nih nilai tadi diedit berapa, edit 2 dot text titik koma. Nah, kenapa sih nilai titik 2 sama dengan string to integer? Karena untuk menginput nilai itu kita pakai objek edit 2 yang dimana itu bersifat teks. Itu kita bisa lihat di belakangnya itu ada dot text. Nah, jadi untuk bisa mengambil nilainya kita pakai sintaks string to integer untuk konversi tipe data seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke if nilai. Kita bikin sederhana aja, misal lebih dari berapa ya, 70 misal. Kita karena ini video ini demonstrasi, jadi kita ambil contoh saja yang sederhana. Nanti untuk masalah pengembangan itu kita kembangin dari diri masing-masing. Kemudian then, kemudian begin. Kenapa begin? Karena ini untuk mengeksekusinya, eksekusi si sintak if. Kemudian begin, habis itu kita pakai variabel yang tadi sudah kita deklarasikan. Kemudian pakai pre titik 2 sama dengan, semisal lebih dari 70 maka hasilnya kita bikin a aja, jangan lupa pakai titik, kemudian titik koma. Kemudian variabel keterangan kita panggil titik 2 sama dengan, kita kasih tulisan Anda lulus semisal. Ini sebagai contoh aja. Kemudian n. Setelah n kita bikin lagi, yaitu else. Setelah else kita pakai if lagi. If nilai kurang dari misal 70, then begin lagi, pre titik 2 sama dengan, kita ambil contoh b aja seperti ini. Kemudian variabel cut titik 2 sama dengan nilai Anda minim, seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya. Kemudian kita n. Kemudian langsung aja kita else. Setelah itu langsung else. Setelah itu kita langsung begin lagi, karena untuk mengakhiri. Kemudian kita isi lagi pre titik 2 sama dengan, itu kita isi e aja lah. Kemudian kita n titik koma. Setelah itu kita penampilan untuk layar di output. Jadi pakai label tadi yang udah kita ubah namenya. Untuk teman-teman yang ngubah ya diingat nama namenya apa, kalau enggak ya itu sesuai
awal aja sesuai bawaan. Jadi kan di sini namanya pred ya, label pred dot caption titik 2 sama dengan pre titik koma label kt dot caption titik 2 sama dengan kt. Selesai. Situ kita save as. Untuk save as nya kita bebas aja sih sebenarnya, yang penting ketika di run programnya itu jalan. Save di deh sini, semisal unit 1 save, kemudian kita running. Oh, ada yang salah ternyata teman-teman. Sini saya lupa. Ini kita save lagi, kita run. Jadi teman-teman, tadi ternyata errornya itu karena saya lupa ngasih tanda titik koma di sini dan di sini. Nah, dan ternyata saya tadi juga salah ketika memberi name pada label ketika saya mengubah. Tadi kan sebelumnya saya hanya pred, ternyata itu harus ada kata labelnya. Jadi kalau nggak ada kata label di sini, kalau itu nggak ada kata label, itu programnya akan error seperti yang sebelumnya tadi. Nah, jadi kalau sekarang ini udah benar dan tinggal di running aja. Kita coba running, jalan. Anda semisal 80 A, semisal 70 naik. Kenapa dan tidak lulus? Karena ini saya yang bikin. Kita lihat tuh 70, kemudian itu akan masuk ke else seperti itu. Kemudian Kak, kalau mau nanya dan code-nya apa untuk exit, itu code-nya gampang banget untuk exit. Jadi untuk exit itu sendiri codingannya adalah application dot terminate titik koma. Oke, sudah itu aja. Kemudian di run, exit, langsung keluar seperti itu untuk code exitnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke demonstrasi program sederhana pada perulangan. Jadi untuk perulangan ini saya akan pakai repeat until karena itu mudah dipahami dan sintaknya juga nggak terlalu panjang. Dan kenapa saya juga milih percabangan yang tadi if then atau if, karena itu juga mudah dipahami gitu untuk kita dapat logiknya. Oke, langsung aja kita bikin perulangan repeat until. Jadi pada repeat until ini kita hanya menggunakan dua objek. Apa aja tuh Kak? Jadi yang pertama kita pakai button dan memo. Kita cari memo. Nah, ini dia memo. Kita buat, kita drag ya kira-kira segini. Kemudian ini kita ganti proses. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke button proses. Kita buat source code-nya. Yang pertama-tama ya pastinya pendeklarasian variabel. Semisal kita pakai variabel A, kemudian integer.
Setelah itu kita masuk ke bagian begin, kemudian A titik 2 sama dengan 0. Ini yang menandakan dan artinya bahwa si variabel A ini nilai defaultnya adalah 0. Kemudian kita lanjut masuk ke sintak repeat until, repeat, kemudian enter. A titik 2 sama dengan A plus 2. Ini artinya menandakan bahwa si variabel A ini yang defaultnya 0 akan ditambah dengan 2 atau berkelipatan 2 ketika program dijalankan nantinya. Jadi intinya sih ini program akan membuat bilangan genap. Setelah itu kita langsung masuk ke memo 1 dot line dot tipe tadi lines dot add, kemudian buka kurung dan tutup kurung itu int to string A. Kenapa int to string? Karena si variabel A itu kita mendeklarasikannya integer, dan sedangkan memo itu berbentuk .text, yang dimana .text itu biasa kita ketahui berbentuk string. Jadi wajib untuk dikonversi terlebih dahulu agar bisa tampil di memo. Titik koma, kemudian until. Nah, untilnya ini berfungsi untuk mau sampai berapa perulangan ya, seperti itu. Kita ambil contoh aja, misal 20 titik koma. Oh iya, sebelum kalian mau running program yang kalian buat, kalian teliti dulu ada kurang titik koma atau enggak. Nah, ternyata saya juga kurang teliti di sini, kurang titik koma. Nanti kalau nggak pakai titik koma, yang ada programnya nggak jalan, bakal keluar merah. Oke, yang pertama kita save dulu. Unit 2 kita running proses ya. Kelipatannya mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Kak, kenapa memo satunya ikut? Karena tadi yang di caption itu nggak kita hapus, yang di sini nih nggak kita hapus, sedangkan kalau kita hapus itu pasti akan kosong. Jadi ya sebenarnya itu juga nggak ngaruh-ngaruh banget gitu, yang penting jalan programnya. Kalau semisal kita ganti 99, gimana hasilnya? Kita coba run. Dia akan ngelooping terus sampai yang memang ditentukan dengan kelipatan 2 seperti itu. Jadi sebenarnya ini ternyata bukan menuju yang tadi 99, tapi ternyata ini terstop sendiri, entah, padahal tidak not responding, tapi nggak bisa dipencet apa-apa kecuali objek-objek di atas. Kalau menurut saya, karena tadi kita buatnya kelipatan 2, jadi si program ini tertahan karena nggak sesuai dengan apa yang kita minta. Tadi kan kita mintanya ganjil, sedangkan program yang kita buat itu berkelipatan genap, yaitu kelipatan 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi walaupun kita masukin yang angka ganjil 99 itu nggak akan ketemu hasil jawabannya. Jadi seperti itu contoh dari repeat until, salah satu perulangan yang ada. Sekian video pertemuan 2 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila kurang dipahami, kurang dimengerti. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan japri aja lewat ketua kelasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.